Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas keadaan binanya fi'il madi yang ketiga, yaitu mabni di atas dhammah. Mabni di atas sukun ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Dan kita sudah jelaskan sebabnya kenapa ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik mabni di atas sukun. Kenapa sukun? Kenapa enggak dhamma? Kenapa enggak fathah? Kenapa sukun? Juga dhamir rafa keluar darinya apa? Mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik keluar darinya apa? Kemudian kita sudah bahas iskal dan ini pun sudah kita lalui di Tuhfatul Shobiyah. Darabna, itu dia. Kenapa tetap mabni di atas sukun? Bukankah domirna itu enggak mutaharrik? Karena akhirnya alif dan alif sukun. Dan itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke fi'il amr, jenis bina dari fi'il yang kedua. Jenis bina yang kedua dari fi'il mabni. Yang pertama fi'il madi, yang kedua sekarang fi'il amr. Perhatikan harakat dan terjemahannya. Qala syarihu hafizallahu ta'ala qawluhu fi'lul amri. Perkataan penulis fi'il amr. Wa huwa mukhtalafun fihi. Warrajihu annahu mabniyun. Fi'il amr itu diperselisihkan di dalamnya. Kita sudah tahu. Ada yang mengatakan mabni, ada yang mengatakan mu'rab. Mu'rab dia katakan karena dia diambil dari fi'il mudhari'. Karena fi'il cuma ada dua kata mereka, madi dan mudhari'. Ataupun idrib, uktub, ijlis, kata mereka ini dia mu'rab diambil dari mudhari'. Asalnya litaktub, litajlis, litaqra. Warrajihu annahu mabniyun, dan yang rajih bahwasanya dia mabni. Wa qawluhu 'ala sukuni. Ini yang pertama. Karena nanti di sini ada perbedaan pendapat dengan apa yang kita pelajari di Tuhfah dan apa yang kita pelajari di Durrah. Ana jelaskan dulu secara global. Di Tuhfah fil amr mabni ada berapa keadaan binanya? 4. Yang pertama sukun. Yang kedua mabni di atas penghapusan huruf illah. Ketiga mabni di atas penghapusan nun. Nanti kita bahas di Durratul Bahiyah cuma 3. Yang keempat apa? Mabni di atas fathah. Ini nanti di Durratul Bahiyah enggak ada mabni di atas fathah. Tidak ada mabni di atas fathah. Cuma 3. Yang keempat enggak ada yang di atas fathah. Lalu dia mabni di atas apa, Sat? Mabni di atas sukun muqaddar. Sukun muqaddar. Oke, alhamdulillah. Yang pertama, ala sukun. Qala syarihu hafizallahu ta'ala qawluhu ala sukuni ay lafzan aw taqdiran. Fal lafdhiyu lahu mawdi'ani. Perkataan penulis fi'il amr yang pertama binanya di atas sukun, yaitu sukun baik secara lafaz atau secara takdir. Fal lafdhiyu lahu mawdi'ani, yang secara lafaz dia ada 2 tempat. Dia memiliki 2 tempat. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah idza kana sahihal akhiri. Perhatikan itu bacanya apa? Sahihah. Berarti apa i'rabnya? Khobar kana. Isimnya mana? Domir, mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke fi'il
amr. Ahsantum. Jadi takdirnya nih, idza kana fi'lul amri sahihal akhiri. Begitu. Apabila fi'il amr sahih akhir. Idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bihi syai'un nahu idrib ya Zaidu wantaliq ya Amru. Qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ini tempat yang pertama dari fi'il amr yang mabni di atas sukun secara lafzi, yaitu apa? Idza kana sahihal akhiri, apabila akhirnya huruf sahih. Berarti apa? Bukan huruf illah, bukan alif, waw atau ya. Akhirnya huruf sahih. Yang kedua, walam yattasil bihi syai'un, dan tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Tidak bersambung dengan apa? Aliful itsnain, waul jamaah, dan yaul muannats mukhatabah. Antum harus bedakan nih di antara dua ini. Banyak dari murid santri itu dia terkecoh. Kok sama-sama alif waw ya? Walam idza kana sahih akhir juga alif waw ya. Walam yattasil bihi syai' juga alif waw ya. Bedakan itu memang. Idrib. Oke. Jadi di situ yang pertama apa? Idza kana sahihal akhir. Apabila akhirnya huruf sahih. Berarti di sini alif akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Dan yang kedua, walam yattasil bihi syai'un, dan tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Berarti itu tambahan. Enggak bersambung dengan aliful itsnain, idriba. Tidak bersambung dengan waul jamaah, idribu. Tidak bersambung dengan yaul muannats mukhatabah, idribi. Jadi beda ya. Beda gak? Beda ya. Tadi pertama idza kana sahihal akhir, apabila akhirnya huruf sahih. Berarti dia berkaitan dengan akhir bangunan fiilnya. Sahih, bukan illah. Walam yattasil bi syai'un, dan tidak bersambung. Namanya bersambung berarti hal yang lain. Tidak bersambung dengan suatu apapun, tidak bersambung dengan aliful itsnain, bukan idriba, idribu, atau idribi. Kalau tadi kita kembali lagi, idza kana sahihal akhir, apabila akhirnya huruf sahih berarti bukan huruf illah, berarti bukan apa? Bukan ikhsya, karena ikhsya nanti dia kalau fil amr dia hapus alifnya. Ikhsya karena dia akhirnya ada huruf illah. Ud'u. Kalau dia fil amr dia hapus apa? Wawnya karena ada huruf illah. Ud'u. Irmi. Kalau fil amr dia dihapus huruf illah jadi irmi. Bukan yang di akhir huruf illah. Paham sampai sini? Kadang terkecoh tanpa dia sadari. Oke, tempat yang pertama dari yang secara lafadz mabni di atas sukun itu ada dua syaratnya. Pertama, idza kana sahihal akhir, apabila akhirnya huruf sahih, bukan huruf illah. Walam yattasil bihi syai'un, dan tidak bersambung dengannya sesuatu apapun, enggak bersambung dengan waw jamaah, yaul muannats mukhatabah atau aliful itsnain. Aliful itsnain wal jamaah yaul muannats mukhatabah. Contohnya apa? Idrib ya Zaidu. Di sini idrib fil apa? Amr. Kok bisa tahu fil amr? Apa? Karena menunjukkan perintah. Kedua, menerima ya muannats mukhatabah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mabni di atas apa dia? Sukun. Kenapa mabni di atas sukun? Karena dia sahih akhir. Akhirnya ba itu bukan alif waw ya. Dan walam yattasil bihi syai'un, enggak bersambung akhirnya dengan suatu apapun. Begitu juga wantaliq ya Amru. Dan contoh dalam Al-Qur'an wa mur. Itu dia saksi pembahasan. Ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Itu tempat yang pertama. Wasani yang kedua. Yarhamukallah.
idza tasala bihi nunul inasi, apabila bersambung dengannya nunul inas, mereka perempuan atau kalian perempuan. Nun untuk menunjukkan jamak perempuan. Contohnya apa? Tamassakna ya akhwati bil fadilati wahdharna du'atar razilati. Saksi pembahasannya mana? Tamassakna dan wahdharna. Itu dia fi'il amr karena menunjukkan perintah, bisa menerima ya muannasah mukhatabah. Mabni di atas sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan nun inas. Terserah antum mau bilang nun inas, nun niswah boleh. Untuk saat ini, gitu ya. Untuk saat ini ada waktunya. Karena nanti di kitab yang lebih luas tuh beda. Nun inas ini, nun niswah beda lagi. Qala ta'ala wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Saksi pembahasannya mana saja? Yang pertama qulna, kedua qarna, ketiga tabarrajna, itu ketiga. Keempat aqimna, kelima atina, itu juga termasuk. Lalu keenam ati'na, kasih tuh garis bawahi. Oh ini. Maksudnya biar antum tahu belajar yang sebenarnya itu seperti itu. Oke, kulna, apa arti kulna? Katakanlah oleh kalian perempuan dengan perkataan yang baik. Waqarna, apa artinya? Dan tetaplah kalian perempuannya, jadi menunjukkan jamak perempuan. Itu yang Anda ingin sampaikan. Oke. Jadi fil amr mabni di atas sukun secara lafzi pada dua tempat. Pertama idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bihi syai'un, dihafal. Kastabila, oh ini harus hafal. Kedua, idza tasala bihi nunul inathi. Nanti antum kalau masuk di Qotar, masuk di Alfiyah Syarah Munaqil lebih seru lagi. Itu dia ada bait syairnya. Ada dalil dari percakapan orang Arab, bait syair. Dihafal tuh, masya Allah. Ya, tapi kan bertahap. Kalau antum nih sudah mungkin ini masuk ke Qotar, berarti tinggal antum pusingkan, antum fokus ke bait syair. Karena memang ini udah antum mungkinkan. Tapi kalau antum nggak mungkin, waduh dari awal lagi tuh. Capek. Wa ma taqdiriyu, sekarang yang taqdiriyu. Fayakunu li ajli takhallusi min iltiqa'is sakinaini. Kama, ini dia, perhatikan. Idza tasala bihi nunut taukidi khafifatan aw thaqilatan. Lihat beda gak di situ? Dengan tuhfah. Nahu aqbilan ya Zaidu ala ma yanfa'uk wahrisanna alaihi. Al-ula khafifatun wa thaniyatu thaqilatun wa yasihhu al-aqsu aw ittasala akhiruhu bi al nahu sumin nahara wa qumil layla. Qala ta'ala qumil layla illa qalila wa khudhil afwa aw ghairu dhalik. Au ghairu dzalik. Wa amma taqdiriyu, adapun takdiri berarti ini termasuk mabni di atas sukun muqaddar. Dan itu kapan? Fayakunu li ajli takhallusi min iltiqa'is sakinaini. Itu terjadi li ajli dalam rangka untuk takhallus, berlepas dari bertemunya dua sukun. Karena kalau bertemu dua sukun enggak bisa diucapkan. Idrib an-nahara, nggak bisa. Idrib an-nahara.
Idrib an-nahara harus diharokatkan. Idribin nahara. Walaupun contohnya nggak jelas idribin nahara apa itu. Qumil laila, qum al-laila, nggak bisa. Harus diharokatkan. Berlepas diri dari pertemuan dua sukun. Qumil laila. Oke, takdiriyu itu terjadi untuk berlepas diri dari bertemu dua sukun. Apa aja contohnya? Lihat. Kama idza tasala bihi nunut taukidi khafifatan aw thaqilatan. Sebagaimana apabila bersambung dengannya nun taukid khafifa aw thaqila. Berarti apa di sini? Yang antum pahami? Pensyarah dalam buku ini menganggap kalau fil amr bersambung dengan nun taukid, dia mabni di atas sukun muqaddar, bukan mabni di atas fathah. Beda ya? Oh, banyak perselisihan dalam ilmu nahwu. Tapi ana ngambil yang mana? Yang paling mudah aja. Ambil aja udah, bilang antum itu mabni di atas fathah, udah paling mudah. Juga kalau salah kok nggak ribet-ribet banget gitu, nggak dosa. Beda kalau fikih, jangan bermudah-mudahan. Akidah apalagi itu wajib, nggak boleh bermudah-mudahan. Takdiriyu, oke. Kama idza tasala bihi nunut taukid, sebagaimana apabila bersambung dengan nun taukid baik ringan, ya maksudnya sukun nun taukidnya, au tsaqilatan ataupun berat yaitu bertasydid. Contohnya aqbilan, ya Zaidu ala ma yanfa'uk wahrisan 'alaih. Menujulah wahai Zaid kepada apa yang bermanfaat kepadamu, yang bermanfaat bagimu. Wahrisan 'alaihi, dan semangatlah dengan sebenar-benarnya di atas. Aqbilan juga menujulah dengan sebenarnya wahai Zaid, ya. Jadi itu dia ada penguat dengan sebenarnya, dengan sebenar-benarnya. Ingat ya, khafifah itu penguatnya lebih ringan, tapi tsaqilah lebih berat. Misalnya bilang qum ya Faruq, dia jangan Faruq, Allah musta'an. Ada misalnya siapa antum punya? Amr, Hasan. Qum ya Amr. Dia orang emang ngeyel ini. Qum ya Amr. Ustaz nih suruh berdiri terus. Terus ana bilang, "Quman ya Amr." Dia udah takut nih, gua kasih kuman lagi. Nun taukid khafifah. Dikasih lagi dia masih ngeyel. Nun taukid tsaqilah. Quman ya Amr. Baru dia tuh, Ustaz marah nih kalau misalnya enggak berdiri. Itu maksudnya penguat. Tapi kalau orang selain Arab kadang ya biasa aja. Tapi orang Arab tuh dia punya jiwa yang beda di situ. Qumanna. Oke, aqbilan ya Zaidu ala ma yanfa'uq wahrisan 'alaih. Aqbilan ini dia fil amr. Mabni di atas apa? Sukun muqaddar. Tapi yang enak apa? Yang mudah, mabni di atas fathah, udah itu. Wahrisan 'alaihi, mabni di atas apa? Sukun muqaddar. Yang mudah udah fathah saja. Al-ula khafifah wa tsaniyah tsaqila. Yang pertama khafifah aqbilan, yang kedua tsaqila ahrisan. Wa yasihul aqsu, dan boleh kebalikannya. Boleh aqbilanna ya Zaidu ala ma yanfa'uq wa ahrisan 'alaihi, boleh. Ya, jadi bebas. Jadi yang mau ditekankan, lebih ditekankan yang mana? Kan beda kan khafifah sama tsaqila. Oleh karena itu ditekankan, benar-benar ditekankan ihrisanna, semangat dalam mengerjakan kebaikan. Itu yang pertama, yang mabni di atas sukun muqaddar. Atau contoh yang kedua, awit tasala akhiruhu bi al, atau bersambung akhirnya dengan al. Ya, setelahnya al. Contoh, sumin nahara. Asalnya itu sum an-nahara. Jadi enggak bisa. Oleh karena itu harus berlepas dari bertemu dua sukun. Diharakatkan kasrah, sumin nahara. Ustaz, ana pengen buat suman nahara, enggak bisa. Ini buku Arab, kaidah Arab. Dan itu nanti bakalan keliru. Sumun nahar nggak bisa, harus ikutin sumin nahar. Wa qumil laila. Qala ta'ala qumil laila illa qalila. Ilain. Bisurah. Wa khudhil afwa aw ghairu dzalik. Oke, maka sumin nahar, sum fil amr. Mabni di atas sukun muqaddar. Ini udah sukun muqaddar doang, nggak bisa mabni di atas fathah. Ya kan? Mulai direm tuh dan
Oke. Wa qumil laila. Qum apa itu? Fi'il amar mabni di atas sukun muqaddar. Qumil laila illa khudil afwa. Nah, itu dia mabni di atas sukun muqaddar saja. Oke, selanjutnya. Wa qawluhu nahu idriba wadribu wadribi. Mabni di atas apa ini? Mabniun ala hadfin nun. Tulis tuh di atasnya, kadang ada penjelasan di situ. Tulis. Kok nggak dijelaskan Ustaz? Ya karena memang ini kan kitab ketiga. Karena memang ini kitab ketiga. Itu udah pada tahu semua gitu maksudnya. Idriba wadribu wadribi. Ini mabni di atas penghapusan nun. Kapan dia mabni di atas penghapusan nun? Idza tasala bihi aliful itsnain aw waul jamaah aw yaul muannatsa mukhatabah. Apabila bersambung dengan fil amar aliful itsnain waul jamaah yaul muannatsa mukhatabah, maka dia mabni di atas penghapusan nun. Antum tulis tuh. Seperti itu, enggak apa ditulis lagi. Antum lihat nanti tufah. Apa ini kan? Oke, maka idriba idribu idribi itu fil amar mabni di atas apa? Hadfun nun. Karena bersambung idriba dengan aliful itsnain, idribu dengan wal jamaah, idribi dengan yaul muannats mukhatabah. Wa ka qoulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Saksi pembahasannya yang mana? Yang pertama, idhaba, pergilah kalian berdua. Siapa itu? Nabi Musa dan Nabi Harun. Saksi pembahasan yang kedua mana? Faqula. Yang ketiga? Qaulan. Qaulan saksi pembahasan enggak di situ? Ayo. Iya. Lihat lagi. Ustaz kan ada alifnya. Oke, ada alif. Dilihat lagi. Iya atau enggak? Iya. Ada alifnya? Oke. Ada lagi? Mungkin dia lebih detail lagi. Ada yang berani menyelisih? Layinan. Oke, sama karena ada alifnya. Ada yang berani menyelisih iya atau bukan? Kenapa? Gampang itu, anak kasih tahu nih misalnya nih. Oh, langsung pada begitu. Oh, iya. Nah, gitu. Padahal gampang aja. Apa? Hadfinun? Bukan. Kenapa? Tadi apa? Tapi ini tanwin. Berarti fil amr bukan? Apa Alfi? Bukan. Berarti apa? Bukan. Apa Rikta? Bilang saja, jangan sampai, anak padahal mau bilang tuh, gitu. Aldi, Mas Ardian, yang lain. Ayo nih, anak hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4. Ayo cepetan bilang. Apa ini? Ini anak asah memang, biar antum aktif juga, biar mengasah ilmu antum. Anak praktek itu penting, praktek tatbiq aham syai'. Apa ya? Nyerah semua. Dia bukan saksi pembahasannya. Kenapa? Kan ada alifnya, Ustaz. Karena dia bertanwin. Berarti isim. Isim itu qaulan. Kan ada tanwinnya. Kembali lagi ke hukum asal. Kalau menerima tanwin berarti isim. Masdar tuh dia. Layinan juga berarti isim. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Oke, berarti saksi pembahasannya idhaba faqula. Dah. Itu fil amar mabni di atas penghapusan nun karena bersama dengan aliful itsnain. Sebabnya remeh gak tadi? Remeh kan? Karena dia tanwin. Oh, itu kaidah dasar di awal tuh. Oke, wa khudu hidrakum, saksi pembahasannya mana? Khudu fil amar mabni di atas penghapusan nun karena bersambung dengan wal jamaah. Fakuli washrabi wa qarri aina. Saksi pembahasannya mana?
kuli, syrabi, qarri. Aina dia mabni atas penghapus tanun bukan? Kenapa? Isim. Kok bisa isim? Tanwin. Alhamdulillah. Wa qawluhu nahwu ikhsha walzu warmi. Ini mabni di atas apa? Harfil illah, tulis. Ketinggalan saat Anda mau bahas lagi, udah nanti ditulis setelah pelajaran. Wah, tulis nih mabni ala harfil illah. Kapan dia mabni di atas penghapusan huruf illah? Apabila akhirnya mu'tal akhir. Apabila akhirnya huruf illah. Nggak tahu lagi ya, antum lihat nanti buka Tuhfatul Shobiyah. Itu orang yang diberikan taufik. Maka jadilah termasuk orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, wa mithluha fit tanzili qauluhu ta'ala, dan semisalnya dalam Al-Qur'an firman Allah taala fatawalla anhum. Saksi pembahasannya mana? Tawalla fil amr mabni ala harfi illah. Apa yang dihapus? Kok bisa tahu alif? Ada sebelumnya berharakat Fat? Ahsan. Wa'fu anna. Saksi pembahasannya mana? Fu mabni di atas harfi illah. Apa yang dihapus? Kok bisa tahu? Sana sebelumnya berharakat, waw dalil atasnya, wa alqi asak. Mana? Alqi. Kok bisa? Mabni di atas apa? Harfil illah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, minta semangat antum ya. Karena sebenarnya ini lagi nggak enak badan, lemes. Karena kan capek perjalanan itu, Masya Allah. Ngeteng ya. Siapa yang pernah ngeteng naik kereta itu? Biar lebih murah. Oke. Naktafi bihadzal qadar. Wa ba'dal asr taf'alun wa ba'dal maghrib wa ba'dal isya naf'alud dars. Hadha huwal muwaffaq. Ini dia orang yang diberikan taufik. Alladzina la yuriduna ad-dars ghairu muwaffaqin. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.